Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, dicek dulu kanan kiri bawah meja sudah bersih semua belum? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Kabar Budia hari ini baik, sehat. Bisa dimulai? Oke. Dipimpin terlebih dahulu berdoa, silakan Mbak Livni maju ke depan. Sudah siap berdoa, dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ya Rabbal alamin. Terima kasih Mbak Livni, silakan duduk kembali. Kemudian kita ada pembiasaan membaca Asmaul Husna. Silakan dimulai dari sekarang membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maksuduna, ridhoka matlubuna, dunyana lim'ala, roha khalilil rahman, iwasabihi ila akhiri zaman. Shadaqallahul adzim. Baik, kemudian Budi absen terlebih dahulu. Azkia Anindya Salsabila, Ahmad Muhammad Farhan, Alia Putri Syahrani, Arkana Mirza Saputra, Astri Khairu Munaya, Karisa Gani Syakira. Oke, berarti yang tidak berangkat satu tanpa keterangan. Kemudian sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Budia mau minta tolong perwakilan satu anak, Mbak Yasmin. Silakan berdiri Mbak Yasmin atau Naya? Naya, oke. Mbak Naya silakan berdiri. Dipimpin. Adakah seni di matamu? Ada. Adakah seni di hatimu? Ada. Adakah seni di benakmu? Ada. Di mana? Ini dia. Seni budaya. Kreatif, inovatif, berkarakter. Junta, tak junta, cik, dung, cik, dung. Oke, terima kasih. Kemudian kita materi pembelajaran pada pertemuan hari ini akan mempelajari mengenai sejarah tari. Oke, sebelum memasuki sejarah tari, Budia mau bertanya dulu nih. Tari berarti ya, Mbak Yasmin, silakan bisa berdiri. Oke, sejarah tari atau bisa dikatakan dengan pengertian tari. Menurut Mbak Yasmin, apakah tari itu? Tari adalah ungkapan media seni yang diungkapkan melalui gerak tubuh manusia. Ungkapan media seni yang melalui gerakan manusia. Gerak berarti ya? Oke, terima kasih, silakan duduk Mbak Yasmin. Terima kasih, tepuk tangan. Kemudian satu lagi Mas Bani.
Coba silakan Mas, pengertian tari apa? Menurut Mas Bani itu apa? Yang keras dong. Salah satu seni pertunjukan yang memadukan suara, gerak tubuh, rasa dan dalam satu kesatuan yang harmonis. Oke, berarti di Mas Bani ada tambahan suaranya, kemudian ada musiknya, kemudian ada geraknya. Oke, jadi pengertian seni tari di sini adalah media ekspresi yang diungkapkan melalui gerak tubuh manusia. Jadi kalau Budia contohkan tari, kalau Budia jalan seperti ini sudah bisa dikatakan nari belum? Belum. Alasannya apa? Karena Rifni coba. Karena apa? Karena apa perbedaannya? Kan tadi kan gerak ya. Kalau Budia jalan seperti ini apa sudah bisa dikatakan dengan nari belum? Belum. Alasannya apa? Oke, berarti hanya cuma yang bergerak kaki. Kalau tari itu berarti kan satu keseluruhan ya. Dimulai dari kepala, kemudian tangan, badan, dan kaki. Jadi satu kesatuan yang utuh. Berarti sudah paham ya pengertian tari itu apa ya? Gerak tubuh manusia. Baik, silakan diperhatikan di PPT di depan. Oke, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan sejarah tari itu apa, kemudian fungsinya bagaimana. Indikatornya yang pertama, peserta didik menyebutkan periodisasi sejarah. Berarti diurutkan tuh dari zaman apa, dimulai dari zaman apa, berakhir di zaman apa. Yang kedua, peserta didik menjelaskan ciri-cirinya, ya, ciri-ciri gerakan dari setiap periodisasi sejarahnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi fungsinya apa. Yang keempat, peserta didik membuat deskripsi tentang sejarahnya. Berarti sejarah nanti disebutkan ada dua ya. Di periodisasinya dimulai dari zaman apa, kemudian ada ciri-ciri geraknya di setiap zaman. Baik, sudah masuk ke sejarah tari. Bisa dibaca ya. Seni tari merupakan cabang seni yang menggunakan gerak sebagai media dalam mengungkapkan ekspresi jiwa penciptanya. Nah, berarti sama ya. Medianya berarti melalui gerak. Oke, lanjut slide yang selanjutnya. Oke, itu periodisasi sejarah di Indonesia. Dimulai dari zaman apa yang pertama? Prasejarah. Zaman prasejarah itu memiliki dua zaman. Yang berawal dari zaman apa? Batu. Yang kedua di zaman logam. Kemudian ciri-ciri dari gerakan di zaman prasejarah itu apa cirinya? Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Ayo. Boleh Mbak Yasmin, ciri-ciri gerakannya apa? Ciri-cirinya Oke, berarti prasejarah itu kan berarti zaman dahulu tuh, primitif. Ya, berarti tarinya itu hanya menggunakan kaki saja. Alat musiknya juga menggunakan apa? Nakara atau gendang. Berarti alat musiknya hanya satu, menggunakan nakara. Oke, gerakan tarinya hanya menggunakan kaki. Sudah paham sampai sini? Zaman prasejarah sudah paham? Lanjut ya. Oke, setelah kita mempelajari mengenai sejarah, periodisasi dimulai dari zaman apa tadi yang pertama? Diulangi kembali. Zaman prasejarah. Oke, berarti ada 6 zaman. Setelah kita mempelajari periodisasinya, sekarang silakan membentuk kelompok yang minggu lalu sudah Budia bentuk. Silakan dicari kelompoknya, mejanya ditata yang rapi. Mejanya depan belakang gitu aja, kan 6 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan keluar dari tempat duduknya semua, berdiri. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Kelompok kurang berapa? Kelompok 4 sini. Kelompok 5 mana? Kelompok 6?
Baik. Sebelum Budia membagi LKPD-nya, silakan dilihat tayangan ke depan, ada contoh dari sejarah tari primitif ya. Kalau primitif itu berarti tadi masuknya ke zaman apa? Zaman apa? Prasejarah. Silakan diamati dulu. Dilihat gambarnya. Bentuk tariannya sederhana, hanya menggunakan apa tadi? Hentakan kaki. Oke. Primitif itu berarti apa? Pedalaman, ya, di suku ya, suku. Tidak ada busananya juga ya, kalau tari zaman dulu. Kayak sekarang kan sudah ada tata busananya. Kalau dulu itu berarti seadanya, primitif. Periodisasi primitif. Oke, setelah melihat tayangan tersebut, berarti kalian sudah paham belum mengenai sejarah tari yang ada di Indonesia? Sudah paham ya? Sekarang Budia bagikan LKPD-nya, silakan per kelompok didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti ada sesi presentasi. Ya, silakan dibuat. Kalau ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan kepada Budia. Budia boleh minta tolong kelompok 4, kelompok 5, 6. Silakan dikerjakan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ditulis nama kelompok, nama anggotanya siapa saja. Kemudian ada tanggal penugasannya, kelasnya, kelompok berapa. Silakan dikerjakan. Kalau belum jelas boleh bertanya. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, siap, jelas. Silakan dikerjakan. Sudah jadi? Belum. Kalau belum jelas boleh ditanyakan. Yang petunjuk nomor 2 apa, Yasmin? Petunjuk nomor 2 apa itu? Diminta untuk apa? Alasan kenapa busana tersebut memiliki kemiripan? Tadi sudah jelaskan tadi ya. Oke. Sebenarnya tari itu biasa ditunjukkan di mana? Pertunjukan di mana? Di Bali ya, Ramayana, Kecak, tari Kecak. Kemudian yang bawahnya ada gambar apa? Tari topeng. Iya, urok. Budok dari Kalimantan. Bawahnya ada tari Rejeng Sari. Oke. Berarti ini sebagai referensi gambar kalian, dikerjakannya ini kebalik ya, ini kerjakannya ini referensi gambar. Iya, tidak usah. Ini belum jelas propertinya diarahkan kemana. Properti kan banyak ya, namanya bukan properti. Kalau properti itu kan berarti alat yang digunakan ketika menari, bukan properti. Ini kurang tepat. Aksesoris itu yang dipakai. Kalau alat berarti kan yang digunakan ya, salah, berarti kurang tepat, diganti. Aksesoris kepala, bukan properti. Oke, beda ya, perbedaan properti dan oke, sip. Berarti sekarang sesi presentasi dimulai dari kelompoknya Yasmin, kelompok 1. Silakan maju ke depan semua. Di bawah LKPD ya, semuanya silakan maju. Perkenalan dulu. Dari kelompok berapa? Kemudian ingin mempresentasikan yang petunjuk arahan yang mana? Oke, baik anak-anak. Silakan diperhatikan, kelompok 1 mau presentasi. Bisa diperhatikan? Bisa duduk dengan baik? Oke. Bisa duduknya
mengarah ke depan semua, tidak ke belakang. Oke. Silakan kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan dari yang sejarah paling Indonesia. Boleh keras lagi suaranya, Mbak. Berdirinya yang benar, yang bagus. Berdirinya yang bagus, tidak boleh sendera. Silakan dimulai. Dimulai dari zaman yang pertama yaitu zaman prasejarah. Zaman prasejarah menggunakan kaki untuk meluapkan emosi kenegaraan dahulu dan terdiri atas dua zaman yaitu zaman agan dan zaman jatuh. Mereka menggunakan alat musik sekarang untuk mengiringi tindakan kaki mereka. Pada zaman Buddha ditandai dengan peninggalan Ya, jadi oke, Prambanan. Selanjutnya zaman Islam yang terdiri yang adanya tarian budaya dan tarian taman. Tarian taman yang bercampur dengan bahasa Arab dan bahasa Gayo. menggunakan dua bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Gayo. Oke. Pada zaman kolonial mereka melakukan tari dan semangat karena adanya penjajahan yang mereka menguatkan emosi. Ya, betul. Dan ada zaman awal kemerdekaan yaitu seperti tari remo, tentang perjuangan soal pangeran Yang ingin? yang berada di medan perang. Oke. Dan yang terakhir zaman pasca kemerdekaan yang ada tari merak, tari kreasi yang lain-lain. Oke. Oke. Sekian dari baiklah, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Yasmin? Silakan, boleh berdiri. Oke, boleh berdiri. Berdiri. Oke. Saya nama dari Iwan, kelompok 2 menyampaikan materi yang dari kelompok 9. Oke. Sungguh sangat baik dan berat. Kelompok kami dapat memahami secara periode seni tari. Oke. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk yang menanggapi kelompok 1. Oke, sebelum kalian duduk, Budian mau bertanya dulu. Tadi kan itu petunjuknya kan periodisasi ya. Berarti kan urutan. Berarti urutannya dari zaman pertama itu zaman apa, Yasmin? Yang keras zaman prasejarah, yang kedua Hindu Buddha, yang ketiga oke, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, bagus. Kelompok Yasmin sudah memaparkan presentasinya mengenai sejarah tarinya sudah secara detail, kemudian ciri-cirinya juga sudah disebutkan ya, dari ciri gerakannya, kemudian nama tariannya apa. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, yang kedua di tugas kalian individu ya, tugasnya individu. Kalau tadi kan itu berkelompok, kalau sekarang berarti individu. Silakan ditulis di buku. Oh ya, LKPD-nya dikumpulkan ke Budia dulu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. Kelompok 4, 5, kelompok 6. Silakan ditulis di buku masing-masing individu ya.
Sudah siap tugasnya? Yuk dikerjakan individu. Yang pertama, buatlah urutan periodisasi beserta ciri geraknya. Buatlah urutan periodisasi sejarah tari beserta ciri-cirinya. Berarti cirinya itu ciri gerakan, tariannya apa, gitu. Apa? Ada yang mau bertanya? Buatlah urutan periodisasi sejarah tari beserta ciri geraknya. Yang kedua, sudah selesai, dikumpulkan ke depan anak-anak. Sudah selesai ya, sudah selesai. Dikumpulkan ke depan. Jangan lupa ya, tulis nama kelas absen. Kenapa itu lift nih? Sudah selesai. Sudah? Oke ya, kumpulkan ke depan. Sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Sudah selesai. Yo, yang belakang, waktunya sudah selesai, dikumpulkan. Sudah. Tutup, enggak tutup. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, boleh duduk kembali. Sesuai dengan kelompoknya saja dulu. Ya, belakang. Sudah apa-apa, tidak apa-apa. Duduk kembali, duduk. Kalau sudah. Sesuai kelompok. Jangan kembali ke tempat duduknya. Nanti dulu. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo duduk. Ayo duduk. Sesuai dengan kelompoknya. Kamu tadi kan di belakang berarti. Sudah ya, sudah selesai dulu. Sekarang Budia mau mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan. Materinya tadi apa? Sejarah tari. Yang kita pelajari mengenai apa? Periodisasi sejarah tari. Yang dimulai dari zaman apa? Prasejarah. Yang kedua, Hindu-Buddha. Yang ketiga, baik, kemudian Budia minta dijelaskan atau sebutkan kembali ciri dari zaman tersebut, ciri-ciri gerakannya apa, kemudian peninggalan tarinya apa. Dimulai dari zaman prasejarah dulu. Zaman prasejarah memiliki gerakan yang sederhana, hanya menggunakan hentakan kaki saja. Kemudian yang kedua, zaman Hindu-Buddha
Peninggalannya ada 2. Sebutkan candi apa saja. Dan candi. Kemudian zaman yang ketiga, zaman Islam. Apa? Tari saman. Kemudian tari Bedoyo. Kalau tari saman berasal dari mana? Dari Aceh. Kalau tari Bedoyo, Jawa Tengah. Tari Bedoyo itu dulunya hanya ada di keraton saja, ya, yang ditarikan oleh penghibur para raja atau bangsawan. Yang keempat adalah zaman kolonial. Itu berarti apa? Masa penjajahan. Bangsa Belanda masuk ke bangsa Indonesia. Kemudian peninggalan tariannya tari apa? Kolonial, tari remo. Kemudian zaman kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Tarinya apa? Tari kemerdekaan. Tarinya tari apa? Tadi kebalik. Kalau tari kolonial itu tari lala. Kalau tari kemerdekaan tari remo. Tari remo berasal dari mana? Jawa Timur, bukan Barat. Yang terakhir adalah pasca kemerdekaan. Peninggalannya adalah berapa tarian? Tari Retno Ngayudo, kemudian tari Retno Pinanding, kemudian ada. Oke. Baik, kita sudah mempelajari mengenai periodisasi. Kemudian Budia akan menugaskan kembali untuk pertemuan berikutnya. Minggu depan kalian mencari referensi di YouTube, ya, di YouTube. Gerak tari yang pertama ditulis. Gerak tari, ya, di zaman Islam yang pertama. Tarian di zaman Islam. Mencari referensi. Gerak tari, ya. Yang pertama di zaman Islam. Yang kedua zaman kolonial. Yang ketiga zaman prasejarah. Silakan ditulis. Kalau kalian sudah melihat videonya, ditulis gerakannya seperti apa, menggunakan pola lantainya seperti apa, busananya apa, ditulis semua. Sudah paham sampai sini? Pola lantai, busana, dan gerakan hanya 3 saja, ya, 3. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas sampai sini? Oke. Kemudian yang terakhir, refleksi. Apa kesan kalian, pesannya, kemudian harapannya, kritik terhadap proses pembelajaran di materi sejarah tari ini? Silakan Budia boleh minta salah satu yang menyimpulkan atau memberikan tanggapan. Mbak Yasmin. Silakan boleh berdiri Mbak Yasmin. Kesan, pesan, harapannya Mbak Yasmin apa, kemudian kritiknya dalam pembelajaran seni budaya ini seperti apa? Yang keras ya Mbak. Alhamdulillah pembelajaran dengan jelas dan pesan saya semoga pelajaran yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, amin. Dan kritik atau harapannya dan teman-teman saya pembelajaran pertemuan yang berikutnya. Oke, sudah? Oke, terima kasih, tepuk tangan kepada Mbak Yasmin. Oke, boleh salah satu lagi atau cukup? Ada yang mau mengasih kesimpulan? Kesan-pesan yang diharapkan untuk kedepannya bagaimana? Sudah? Mas Bani mungkin?
Tidak? Oke, cukup ya berarti pembelajaran pada pertemuan hari ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugas untuk minggu depan. Masih mengenai sejarah ya, periodisasi. Sudah cukup? Oke, terima kasih Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Terima kasih.